Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kartika Putri Yakiasari dengan NIM 2161337. Di sini saya akan mempresentasikan hasil resume saya mengenai sistem kardiovaskular dalam perspektif sains dan juga Islam berdasarkan 2 jurnal yang sudah saya baca. Selanjutnya mengenai pendahuluan, di mana sistem kardiovaskular manusia itu memiliki peran utama dalam mendistribusikan oksigen, nutrisi, dan membuang limbah metabolik. Selain itu, sistem kardiovaskular manusia juga membantu menjaga fungsi organ tubuh secara optimal. Pentingnya perspektif dalam Islam, di mana Al-Quran dan Hadis memberikan pandangan bahwa darah, jantung, dan pembuluh darah bukan hanya elemen biologis, tetapi juga simbol spiritual, di mana dalam Islam, jantung dan darah memiliki dimensi yang menghubungkan manusia dengan Sang Pencipta. Hubungan sains dan juga Islam, di mana dalam sains modern, darah itu sebagai medium transportasi oksigen, nutrisi, dan juga limbah. Kemudian dijelaskan juga mengenai hukum fisika, yaitu Pascal dan Bernoulli mengenai tekanan dan aliran darah. Kemudian terdapat juga penjelasan mengenai peran viskositas dalam sirkulasi. Kemudian kalau dalam Islam, berdasarkan surah Al-Alaq 1-5, darah itu dijelaskan sebagai elemen penciptaan manusia. Sedangkan surah Al-Mu'minun 12-14, darah itu sebagai sumber kehidupan janin. Kemudian vena jugularis dan aorta disebut juga dalam Al-Quran. Jantung sebagai pusat kehidupan, di mana secara fisiologis jantung itu memompa darah untuk menjaga aliran oksigen dan juga nutrisi, kemudian menyokong fungsi organ melalui sirkulasi pulmonal dan juga sistemik. Sedangkan secara spiritual, jantung sebagai pusat moralitas dan niat manusia. Sedangkan pada hadis Nabi dijelaskan bahwa jantung kita baik, maka seluruh tubuh akan baik. Kemudian terdapat 3 kategori hati dalam Al-Quran. Yang pertama, hati hidup atau mukmin, di mana penuh iman dan juga kebaikan. Kemudian terdapat hati mati atau kafir, di mana artinya itu tidak menerima kebenaran. Kemudian terdapat kategori hati yang ketiga, yaitu hati sakit atau munafik, yaitu terisi keraguan dan juga kemunafikan. Selanjutnya, kontribusi Islam dalam ilmu kedokteran, di mana Ibnu Al-Nafis itu menjelaskan bahwa menemukan sirkulasi paru-paru dan membantah teori Galen. Kemudian penemuan ini juga menjadi dasar fisiologi modern. Kemudian yang selanjutnya mengenai tradisi kedokteran Islam, di mana mendirikan rumah sakit pertama dengan pencatatan medis. Kemudian pendidikan kedokteran berbasis anatomi, fisiologi, dan juga klinis. Sedangkan dalam ajaran Islam tentang sains, di mana sains adalah sebagian-bagian dari ibadah kepada Allah. Selain itu juga dorongan untuk mengeksplorasi ilmu demi kebaikan manusia. Gaya hidup sehat dalam Islam. Yang pertama itu ada praktik ibadah, ada sholat, zikir, dan juga doa. Sholat adalah gerakan rukuk dan sujud membantu sirkulasi darah, kemudian mencegah pembentukan trombosis vena dalam darah. Selanjutnya ada zikir dan juga doa, yaitu menenangkan pikiran dan mengurangi stres. Stres adalah salah satu faktor utama penyakit dari kardiovaskular. Yang selanjutnya itu ada pola makan sehat, di mana larangan konsumsi alkohol, babi, karena dampaknya pada kesehatan, di mana anjuran konsumsi makanan yang sehat itu seperti kaya serat, rendah lemak, dan juga bergizi. Gaya hidup sehat dalam Islam yang selanjutnya yaitu kebersihan, di mana kebersihan tubuh dan lingkungan dianggap bagian dari iman. Sedangkan praktik seperti wudhu, mandi itu dapat membantu untuk mencegah penyakit menular. Kesimpulannya, sistem kardiovaskular itu merupakan elemen biologis yang vital untuk kehidupan manusia, simbol spiritual yang menggambarkan niat, moralitas, dan hubungan manusia dengan Tuhan. Sedangkan integrasi sains dan Islam itu Al-Quran itu memberikan wawasan spiritual, sedangkan sains itu menjelaskan mekanisme biologis secara ilmiah. Nah, pentingnya gaya hidup Islami itu untuk menjaga kesehatan fisik dan spiritual. Selain itu juga mendekatkan manusia kepada Allah melalui kesehatan yang seimbang. Maka sesungguhnya dalam tubuh manusia terdapat segumpal daging. Jika ia baik, maka baiklah seluruh tubuhnya. Jika ia rusak, maka rusaklah seluruh tubuhnya. Segumpal daging itu adalah hati. Hadis riwayat Bukhari dan juga Muslim.
di mana Al-Quran memberikan wawasan spiritual, sains menjelaskan mekanisme biologis secara ilmiah. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.